So the market cap is $2.168 trillion. And now the market, it went to zero. Hai semua, how are you guys? Crypto family dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat. Itu tadi adalah epic moment dimana rug pull direkod secara live. Gua rasa kalian udah pada melihat video ini sebelumnya, karena video ini juga sempat viral di crypto space. Ini menjadi salah satu pelajaran buat kita. So, sebelumnya guys, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gue pengen ngebahas mengenai tips agar terhindar dari rug pulls ketika kita mau enter ke suatu project crypto. Kita sebagai investor, walaupun kayak misalkan gue investor kecil-kecilan, tetap nggak mau dong kena rug pull. Gue pastikan bahwa kalian semua udah paham tentang rug pull ya. Jadi rug pull adalah bentuk penipuan dalam kripto di mana pengembang atau developer meninggalkan proyek yang mereka buat setelah sebelumnya mengumpulkan dana dari investor. Bisa kita bilang secara gampangnya, ketika banyak investor yang masuk ke proyek tersebut, kemudian developernya secara sengaja mengambil semua dana yang ada di dalam proyek itu, kemudian dibawa kabur. Secara simpelnya seperti itu. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa masuk ke koin-koin yang baru awal diluncurkan itu adalah salah satu strategi yang cukup menguntungkan. Dan gua mengakui juga itu seperti itu. Karena pada saat awal koin diluncurkan, kita masuk, kita adalah early investor. Dimana ketika nanti kedepannya banyak investor yang masuk, harga semakin tinggi, kita udah serok dari bawah, kemudian kita bisa jual pada saat harga udah tinggi. Kadang koin yang masih baru diluncurkan itu kadang-kadang berisiko tinggi juga. Kali ini gua akan bahas secara cepat aja, nggak bertele-tele, biar kalian juga nggak bosan ngedengerinnya. Oke, let's go. Di sini gua kasih judul tips agar terhindar dari rug pull, khususnya untuk pada saat kita memilih koin micin. Yang pertama, ketika kalian ngecek detail dari koin tersebut, pastikan developersnya itu mengungkap identitasnya. Kalian mungkin pasti tahu bahwa sebagian besar para developer koin itu tidak menampilkan wajahnya atau tidak menampilkan identitasnya, dan itu menurut gue udah bendera merah gitu kan. Ini adalah salah satu tips saja. Intinya ketika para developernya mengungkap identitasnya, fotonya, namanya, itu akan jauh lebih baik. Contohnya seperti ini. Gua tidak mengatakan bahwa koin atau token yang developernya tidak diketahui itu akan pasti rug pull. Enggak, bukan seperti itu. Jika developernya terlihat, itu at least akan menurunkan risiko untuk rug pull tersebut. Lanjut, poin yang kedua. Apakah LP-nya dikunci? LP ini adalah liquidity pool ya. Dan berapa lama dikuncinya? Menurut gue ini penting sekali untuk memastikan bahwa project yang akan kita masukin liquidity-nya atau LP-nya itu terkunci. Secara gampangnya gini, LP itu harus selalu ada atau liquidity harus selalu ada, karena tanpa liquidity secara gampangnya kita tidak akan bisa membeli atau menjual koin tersebut. Kalau misalkan LP-nya itu tidak terkunci, artinya developer itu bebas sewaktu-waktu membawa kabur liquidity tersebut. Dan ketika liquidity itu ditarik oleh developer atau dibawa kabur, artinya pertama, aset kita yang kita punya tadi itu akan menurun drastis dan kita tidak punya kapabilitas untuk menjual aset tersebut. Ada beberapa cara untuk ngecek apakah LP-nya itu terkunci atau tidak. Mungkin dengan cara pertama, di grup Telegramnya kita bisa nanya ke developernya secara langsung, atau dengan cara melihat websitenya. Biasanya untuk LP yang dikunci itu akan disebutkan juga di websitenya. Tapi kita juga harus bisa memastikan sendiri ya. Jangan sampai di websitenya tertulis lock tapi pada kenyataannya tidak. Dan locknya itu berapa lama? LP terkunci itu bagusnya tahunan, 1 tahun minimal, dan bisa lebih. Semakin lama terkunci itu semakin bagus. Ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk ngecek whether
liquidity poolnya suatu koin itu terkunci atau tidak. Tapi gue secara cepat aja, secara gampangnya gue ambil contohnya ini, team.finance. Di sini kalian akan ngelihat daftar dari koin crypto yang memang LP-nya itu terkunci. Kita di sini bisa lihat name-nya, kemudian blockchain, kemudian status dari liquidity lock-nya, kemudian CoinGecko ranking, token yang terlock-nya, value locked, kemudian ini terkuncinya tinggal berapa lama lagi. Gua ambil contoh aja secara random ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Liquidity locked 90,3% liquidity. Kemudian di bawah ini kita bisa lihat unlock countdown. Artinya tinggal berapa lama lagi ya. Kalau di sini terlihat 261 hari, 8 jam, 11 menit. Ini detiknya berjalan. Dan nantinya ketika misalkan LP-nya hampir selesai masa kunciannya, ya kita harus cek apakah pihak koin ini akan merelock atau tidak. Dan selain itu pula juga kalian bisa ngecek dari BSC scan atau ETH scan. Di sana juga kalian bisa ngecek. Tips yang ketiga adalah apakah koin tersebut sudah diaudit dan apa hasilnya jika sudah. Ini penting karena ketika koin tersebut sudah diaudit, artinya pihak audit, pihak expertnya itu udah ngecek semua sisi fundamental, sisi pengkodingan dari koin tersebut, memastikan bahwa itu aman. Kalau tidak aman ya pasti tidak lolos. Toh kalaupun misalkan lolos, kira-kira apa findingnya, apa hasilnya, kita juga harus melihat itu. Jangan cuma katakanlah oke ini udah lulus audit misalkan Certik, kita langsung percaya aja. Enggak juga, kita harus lihat findingsnya seperti apa yang belum resolve. Contoh misalkan ini Shiba Inu. Ini dari CoinMarketCap. Jadi di situ ada ini dia audit. Dia sudah diaudit oleh Certik. Jadi kita bisa klik di sini. Ini kita langsung diarahkan ke certik.com. Jadi kita bisa lihat skornya. Kemudian kita lihat di sini findingsnya. Dan misalkan kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian juga bisa view PDF ini agar melihat lebih atau secara detail lagi. Tips yang keempat, ini jika kalian mau lakukan tes untuk melakukan penjualan aset. Jadi gini, biasanya para developer yang memang meniatkan untuk scam, mereka merancang suatu pengkodingan yang tersembunyi, yang mana nantinya investor cuma bisa membeli tapi nggak bisa menjual. Kan sama aja bohong. Jadi ketika misalkan sudah beli dan waktu jual itu terreject atau tidak ada kapabilitas untuk menjualnya. Jadi untuk menanggulangi ini ya tentunya of course kalau kita mau secara spekulatif invest ke koin yang masih sangat micin sekali, ya tentunya menurut gua jumlah investasinya nggak begitu besar. Jadi pada intinya ketika kita udah invest di situ, kita juga harus bisa menjualnya dong. Kita harus bisa menjual aset kita atau kita bisa mau withdraw aset kita dari project tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah cek daftar holdernya. Tentunya ini bisa dilakukan dengan cara misalkan contoh kita ke CoinMarketCap, cari koinnya, kemudian dia terdaftar di jaringan apa, klik aja di situ. Misalkan ini Ethereum. Nanti kita akan diarahkan ke Etherscan. Kemudian kita bisa cek holdernya di sini. Ini tertulis top 1000 holder. Jadi ini holder atau wallet teratas untuk koin ini. Dan kita bisa lihat di sini nomor 1 adalah dead wallet, yaitu 56,2 sekian persen. Nah selanjutnya ini adalah wallet yang memang kadang kita nggak tahu ini walletnya siapa. Dan kalau misalkan ini kan kita bisa lihat ini punyanya Gate.io, ini ada Uniswap seperti itu. Nah kita lihat di sini. Penting bahwa top walletnya itu selain dead wallet, kalau menurut gua itu harus at least di bawah 7%. Karena gini, menurut gua ketika misalkan top walletnya punya jumlah persentase token yang besar, itu akan sangat berpengaruh pada marketnya. Bayangin aja ketika misalkan katakanlah itu walletnya suatu whales ya atau paus, dan ketika suatu saat pausnya keluar dari project tersebut, of course itu akan sangat-sangat mempengaruhi harga dari koin tersebut, pastinya akan ngedam. Mungkin sebagai tambahan, kalian juga bisa ngecek kayak misalkan aktivitas transfernya ya, listnya,
kemudian DAX trade-nya seperti itu. Artinya semakin banyak aktivitas, berarti kita tahu bahwa aktivitas jual beli untuk koin tersebut dilakukan secara sering, seperti itu. Guys, itu tadi adalah 5 tips dari gua untuk menghindari risiko rug pull ketika kita mau enter ke suatu project. Secara spesifiknya adalah project crypto. Jika kalian punya tips yang mungkin gua belum sebutin, silahkan tulis di komentar di bawah. So, sekian dari gua. Kalau kalian pengen denger gua jawab-jawab lagi, nantikan video selanjutnya. Mungkin kedepannya gua akan sering ngebahas project-project crypto yang mungkin menurut gua bagus. Thank you banget yang udah nonton. Thank you banget, really appreciate that. Semoga kalian semua selalu sehat. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.